I'm okay. I'm fine. Quinchana. Few moments later. Halo semuanya, di sini kita akan membahas dampak positif globalisasi, yaitu perkembangan dan perubahan alat komunikasi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Ada Arla, ada Rianda, ada Rizka. Sebelum tahu lebih dalam, kita kenali dulu yuk apa itu alat komunikasi. Alat komunikasi adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan atau menerima informasi. Alat komunikasi membantu manusia dalam berinteraksi jarak jauh maupun dekat. Alat komunikasi sangat membantu kebutuhan manusia di zaman modern saat ini. Secara garis besar, alat komunikasi memiliki fungsi yakni memberikan informasi lebih mudah dan memudahkan dalam interaksi jarak jauh. Alat komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama memiliki dampak positif dan yang kedua memiliki dampak negatif. Dampak positif alat komunikasi. 1. Menghubungkan orang di seluruh dunia. 2. Munculnya media sosial. 3. Memajukan dunia pendidikan. 4. Penyampaian informasi lebih efisien dan luas atau tidak terbatas. Selain memiliki dampak positif, perubahan alat komunikasi juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, berkurangnya interaksi langsung antar individu. Yang kedua, lunturnya budaya bersilaturahmi secara langsung. Yang ketiga, berkembangnya cyberbullying atau perundungan menggunakan media sosial. Dan yang keempat, berkembangnya cara hacking dengan memanfaatkan media sosial. Zaman sekarang udah banyak HP, makanya kita tuh butuh banget sama yang namanya HP. Kalau misalkan nggak ada HP, pasti kita bakal kesusahan, Pak. Emang, Bapak tadi kan hanya mengatakan bahwa dengan adanya HP ini kan, ya di satu sisi banyak sekali manfaatnya, dari segi positifnya, di satu sisi juga banyak sekali negatifnya. Nah itu tergantung kita dalam memanfaatkannya secara bijak. Di mana kita akan menggunakan handphone, di mana kita harus berhenti tidak menggunakan handphone. Siapa yang merasakan perubahannya? Kita sebagai manusia, kita yang merasakan perubahan alat komunikasi, terutama orang tua kita yang hidup di zaman alat komunikasi masih tradisional. Dulu waktu zaman ibu masih muda, komunikasi itu pakai apa sih? Sudah pakai telepon, hanya teleponnya masih jadul. Yang pertama ibu alami mah telepon pakai koin. Jadi kalau kita mau telepon ke saudara atau ke siapa yang jauh, ibu ke pasar dulu, pasar Lembang di situ. Harus bawa uang 500, harus banyak uangnya. Telepon gitu, sering masukin baru bisa bunyi. Itu ibu alami juga. Pokoknya mah di Lembang baru ada beberapa aja yang pakai telepon koin teh. Nah setelah telepon koin kesini ada telepon pasang telepon rumah. Alhamdulillah sudah yang jadul pakai koin di rumah ibu sudah ada nomor telepon yang biasa yang di rumah. Nah itu setelah itu ternyata makin kesini berkembang akhirnya ibu rumah. Penyalahgunaan alat komunikasi zaman sekarang. Nah, kalau anak-anak sekarang gara-gara ada handphone lah, mau kapan saja, mau di mana saja, tidak tahu waktu. Nah, resikonya yaitu tidak tahu waktu karena dipermudah dengan komunikasi yang dibawa seperti ini. Kita tidak tahu waktu gitu ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan perkembangan teknis yang mengubah, mengajukan, dan mempercepat proses kerja komunikasi. Perkembangan yang terjadi mengubah cara kerja komunikator, cara kerja pengiriman pesan, cara kerja dari media, Cara menerima pesan itu sendiri, dan cara pengembalian feedback atau data. Salah satu alat komunikasi zaman dulu sebelum seperti sekarang yaitu kentongan. Bu, iya, boleh. Ini enakan nggak sih Bu? Enakan, enak. Ibu lagi pegang apa itu? Lagi pegang kentongan. Kentongan itu apa? Waktu dulu ini digunakan untuk musibah, misalnya ada gempa bumi, banjir, ada maling pakai kentongan. Kalau sekarang tidak usah pakai kentongan lagi karena sudah ada alat komunikasi. Menurut kamu, zaman sekarang terbantu nggak sih dengan adanya perubahan alat komunikasi? Rizka. Terbantu banget loh, karena zaman sekarang udah ada yang namanya HP. HP ini membantu kita dalam berkomunikasi jarak jauh. Mengapa manusia sangat terbantu
dengan adanya perubahan alat komunikasi. Manusia tidak dapat menghindari berbagai macam bentuk komunikasi, karena dengan komunikasi manusia dapat membangun relasi yang dibutuhkan sebagai makhluk sosial. Manusia dalam kehidupannya memerlukan komunikasi untuk dapat menjalin hubungan dengan manusia lain dan lingkungan masyarakat. Namun, dengan adanya alat komunikasi, manusia sangat terbantu lagi, karena dapat memudahkan cara komunikasi itu sendiri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.